Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Sebelum pada pertanyaan Pak, silakan diuraikan lagi sedikitnya Pak. Ya, saya uraikan lagi sedikit. Jadi ayat berikutnya ini berbicara bagaimana itu sikap orang mukmin. Kalau tadi berbicara tentang sikap orang-orang munafik, ini orang-orang mukmin itu bertolak belakang dengan mereka. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Memang mereka bekerja sama, tapi kerjasamanya itu didasarkan atas kedekatan hati dan kesatuan nilai-nilai luhur. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia selalu menyuruh orang atau mengundang orang melakukan yang ma'ruf, yang baik. Saya ingin garis bawahi lagi ini ma'ruf. Ma'ruf itu bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Bisa juga berbeda dalam satu masyarakat akibat perbedaan waktu. Saya kira pakaian itu paling jelas ya. Pakaian kita dulu kan ibu-ibu itu tidak boleh pakai span ya. Sekarang sudah boleh. Yang penting tertutup auratnya, nilainya tetap sama. Perkembangan mode kita bisa terima asal dia ma'ruf, baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu orang mukmin. Serta mencegah yang mungkar, yang buruk kita cegah, kita tidak tampilkan. Baru ada yuqimunas shalah. Dia melaksanakan salat secara bersinambung, benar, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan memperoleh rahmat Tuhan secara bersinambung pula. Yang pasti memperoleh rahmat Tuhan. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baru dia katakan Allah menjanjikan untuk orang-orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, menjanjikan buat mereka sorga yang mengalir di sekitarnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Di sana terdapat tempat-tempat hunian yang indah. Juga di sana itu di sorga Aden. Sorga Aden itu salah satu sorga yang tertinggi. Dan di samping itu mereka mendapat ridha Allah, dan ridha Allah itu lebih besar, lebih nikmat dari sorga. Jadi kita di sana ada sorga, ada ini. Ridha Allah lebih nikmat dari sorga. Kita biasa memberi satu orang, ini buat kamu. Tapi dengan perasaan tidak lega. Itu kelegaan hati bisa lebih hebat daripada pemberian materi. Begitu juga sorga dengan segala kenikmatannya, yang lebih hebat dari sorga adalah ridha Allah. Kita mendapat ridhanya. Karena itu biasa orang direstui, dia jauh lebih senang daripada diberi uang. Karena diberi uang belum tentu direstui. Ya kan? Ini di situ ridha Allah itulah puncaknya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Saya kira itu ayat itu. Ridho Allah itu setelah mereka masuk surga ya? Setelah mereka masuk surga. Maksudnya apa ya Pak? Setelah orang masuk surga pasti dengan ridho Allah kan? Tapi di surga? Tidak. Itu berbeda. Anda lulus dengan angka 6. Ya. Puas enggak? Kurang. Belum puas. Tapi sudah lulus. Saya lulus dengan angka 9 baru saya puas. Ridha Allah lebih tinggi daripada anugerahnya yang berupa sorga. Ya kan? Silakan kita kasih kesempatan tamu kita bertanya ya Pak. Mari silahkan. Ibu Irna dulu. Iya. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Quraish. Tadi kan dijelaskan pada zaman Rasul banyak yang menghina Rasul, kemudian sampai sekarang pun demikian. Mungkin dengan cara-cara yang berbeda ya. Dan sekarang ini mungkin kan karena zamannya nih ada sosial media gitu kan. Nah di sana tuh sering kali saya membaca perkataan yang menjurus ke penghinaan terhadap Rasulullah gitu. Nah apakah sikap kita bagaimana gitu untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu? Karena kita merasa kita juga turut sakit hati rasanya kalau misalnya ada yang berkata-kata yang menyakiti Rasulullah. Itu salah satu petunjuk Tuhan menyangkut itu. Kita disuruh tabah.
Petunjuk yang lainnya itu menyatakan bahwa itu bisa jadi disebabkan karena mereka tidak tahu. Jadi sikap kita yang pertama beritahu mereka, Nabi tidak seperti itu. Lakukan dakwah yang benar, lakukan penjelasan yang benar, lalu tabah. Sabar dalam arti kata jangan ceroboh. Jangan mengeneralisir. Kita dengar dari ahlul kitab apa di Denmark atau di mana menghina Nabi. Jangan lantas berkata semua orang Denmark begitu. Jangan lantas berkata semua orang Kristen begitu. Kita menghadapi yang salah. Kita berusaha meluruskan. Jangan menjatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah. Bisa jadi itu karena kekurangan kita, Bu. Jadi kita harus juga introspeksi. Gitu. Baik. Silakan Ibu Hani berikutnya. Ya, dalam pergaulan sehari-hari, pertemanan sehari-hari dengan kita akan menemukan beberapa teman yang sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Quraish. Lalu bagaimana sebaiknya kami bersikap menghadapi teman seperti itu? Teman yang munafik gitu maksudnya. Iya. Ya. Tentu kita harus lihat situasinya, tapi ada satu yang pokok. Jangan pernah menampakkan dengan sikap bahwa Anda setuju pada dia. Ya toh, ini puji-puji, ini hebat nih kamu, tertawa-tertawa, itu kan berarti setuju. Ya mungkin kita lihat lagi situasinya, kalau kita bisa menegur, kita tegur. Tetapi sikap kita harus tegas dan jelas. Tidak harus kita tampar dia, tidak harus kita maki dia, tapi kita menampakkan bahwa apa yang Anda lakukan ini tidak benar. Itu ya sikap kita punya sikap batin itu kita nampakkan. Kalau ada saat-saatnya di mana kita tegas, enggak, diajak kerjasama, tidak, saya tidak mau kerjasama. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Saya tidak setuju dengan mode ini, kita bicara mode lagi, ya kan? Saya punya prinsip seperti ini. Silakan Oke, dia. silakan. Mau bertanya lagi. Begini Pak Quraish, karena kami bergerak di bidang fashion, mungkin pertanyaan saya akan seputar fashion. Kadang kalau kita mendesain sebuah baju, mendesain sebuah tren, pasti pro dan kontra tuh pasti selalu ada. Ada yang bilang, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi ada yang senang memakainya, merasa nyaman, karena merasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para muslimah pada zaman sekarang ini. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana untuk menanggapi komentar-komentar masyarakat yang pada kesehariannya tidak mengenakan hijab, tetapi berkomentar miring lah, negatif terhadap hijab. Dan bagaimana cara menanggapi komentar yang menjatuhkan? Apakah kita harus memberikan dengan dalil-dalil? Kalau misalnya ada, mungkin Pak Quraish bisa menjelaskan kepada kami bagaimana yang sesuai seperti Mohon itu, Pak. ditunda dulu jawabannya, Oke, Pak. ya, sudah. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara. Lihatlah